Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashari wa ala alihi wa sahbihi zul-judi wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman yaqdi a'zama bizatika fi kulli waqtin wa hin. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hadratul Bani Jamaah Musholah Musyawarah khusus DKM dari Ustaz Burhan Budi Sempurna, para sepuh, Haji Nur, dan seluruh jajaran jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga rasa syukur atas karunia kita bisa untuk bermunajat berusaha di hadapan Allah dengan melaksanakan perintahnya. Shalawat salam senantiasa tercurahkan kepada yang mulia Habibah dan Mahbub Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa kita diakui sebagai umat yang mulia di dalam kiamat dan masyarakat. Kita sama-sama mendapatkan syafaat dan husna amin ya rabbal alamin. Tanpa panjang kali kita tutup, kembali kita bahas hanya dua kalimat, yaitu kalimat Rasulullah yang diawali dengan syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah SAW. Kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun satu fa'idah. Qala al-Bajuri, berkata Imam al-Bajuri, wa qad dzakara ba'duhu anna min kamal imani ay ya'taqidal insanu annahu lam yastahi fi a'adin minal mahasinil dhahirati wal batinati misla majtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Bajuri, wa qad dzakarahu, sungguh telah mengikatkan ba'duhu sebagian para alim ulama dalam bidang ilmunya masing-masing. Mereka itu kemudian menyatakan anna min kamalil iman, bahwasanya dari kesempurnaan iman ayat takilah, yaitu mengiktikatkan, meyakinkan, mengimani di dalam hati siapa? Al-insan, manusia. Annahu, bahwasanya
bahwasanya iman la yastami di ahadin, tidak akan pernah berkumpul dengan sempurna di dalam diri seseorang minal mahasini, dari berbagai macam kebaikan zahirati yang sifatnya zahir, wal batinati dan yang sifatnya batin, lahir dan batin, luar dalam. Istamasta'ala bihi sallallahu alaihi wasallam, seumpama iman yang ada dalam diri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Maknanya adalah tidak bakal mungkin iman seseorang, iman manusia itu bisa mengumpulkan keimanan yang sempurna yang semisal kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gak mungkin, dan itu mesti kita yakini. Maksud daripada tujuan abadi ini adalah itu kita sebagai manusia, kalau kita dibandingkan dengan iman kanjeng Nabi itu tidak ada selobak jarum pun, ya, sebesar lubang jarum pun kita tidak akan punya iman sebesar kanjeng Nabi. Lah, kok kayak gitu ngeyel, umat kayak gitu mau ngeyel apa yang arti oleh imannya sendiri, oleh ibadahnya sendiri, oleh ilmunya sendiri, apa yang dikatakan. Maknanya kalau kita menyandarkan semua amal ibadah kita yang paling sempurna dalam pandangan keilmuan yang kita dapatkan, ini yang punya ilmu. Bagaimana yang tidak punya ilmu, ibadahnya ibadah saja, mengikuti langkah orang, mengikuti nafsunya apa lagi. Ini makanya ayo sama-sama di sini buka pengajian. Tetap ada yang datang itu lagi. Saya suruh beli buku, ada beli buku. Ya, lagi mesti ada perbedaan. Ngomong bisa pakai untuk makhluk ya. Ya, ini maksud saya itu ayo sama-sama kita ngaji. Saya dulu manusia, udah lama saya ngaji tahun berapa sih? Masih bocah. Tahu saya belum kenal kantor itu, ya. Jadi dulu masih muda, ini saya kaji. Gitu. Maknanya ketika nanti saya duluan atau bapak duluan, ada masalah. Nanti kalau saya bisa baca, dan itu masing-masing kita punya akal jarinya. Begitu maksud saya. Bukan saya nggak duluan, bukan. Saya nggak pengen. Barangkali bapak pengen duluan, silahkan. Begitu. Masing-masing punya akal jarinya. Kembali lagi coba. Kita yang kita banggakan apa? Sholat kita jauh dari kesempurnaan, penuh dengan dia. Yang katanya puasa itu rahasia, ternyata pakar juga. Kan gitu. Paham ya? Lagi apa yang kita banggakan? Nah, oleh karena ayo sama-sama, ini ungkapan yang sangat bijak. Yang sangat bijak yang dikatakan oleh Al-Barbahari tentang masalah kesempurnaan iman seseorang itu tidak akan bisa berkumpul dalam jiwa seseorang dengan sempurna dan utuh. Kebalikannya, keilmuannya, keutamaannya, baik-baikan lahir batin, lahir batinnya
tidak bahkan sesempurna yang ada pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita cukup manut apa kanjeng Nabi selesai. Banyak kita sahabat-sahabat yang karena punya modal cinta kepada kanjeng Nabi masuk surga. Cuma cintanya bersalaman dengan Nabi, diakui sama Nabi. Kita kan bersama kanjeng Nabi, sholawat ribuan, hampir buat pakai, ya. Kira-kira Nabi bersama sama kita, menyapa dengan kita, gitu ya. Lagi dia orang. Nah ini maksudnya ayo sama-sama kita bantu, gitu kan? Kan enak. Jadi jamaah ini adalah tentang satu fadilah mengenai tentang keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut dengan hikmah dan pahala. Ini jawabannya. Selesai bahasa kita tentang satu iman rukun Islam yang pertama, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Sekarang kita lanjut. Yang kedua, wasaiha. Rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan sholat, menegakkan sholat, ya. Tapi kalimat yang cocok untuk mendirikan atau menegakkan, bukan melakukan, tapi mendirikan. Karena cocok bahwa sholat itu adalah tiang agama, yang berdiri itu tiang. Nah ini ada ungkapan kanjeng Nabi pula kan, sholat imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agamanya. Paham ya? Gampang dulu mau runtuh, bertembok lagi itu gampang. Ya, ini masalah sholat ini termasuk daripada ibadah. Satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk yang zohir, yang kasat mata, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dan jin. Kita nggak usah sama jin ekor, ya, nggak usah tahu sama jin ekor, masing-masing aja, ya. Jangan sampai kita terjadi kekuatan jin, jangan ekor, ya. Orang yang bersekutu dengan jin, sakaratul mautnya lama, tahun-tahun sebelum tahun cengar. Jangan main-main dengan jin. Sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia. Paham ya? Baik. Coba. Sholat itu termasuk ibadah. Ibadah itu tujuan yang pokok dan ibadah diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Udah hafal semua, ya udah hafal kan? Ya, udah hafal nih, kalau bisa adik murid hafal, bocah dulu hafal banget, bocah dulu wa ma khalaqtul jinna, wujudnya berdua jinna itu wal insa. Nah, itu gimana sih? Yang bocah itu berdua berdua. Levelnya bersama gitu. Ini ungkapan gitu, mencontohkan, ya, gitu ya. Nah, dari kalimat ilah yang bunyi ini banyak tafsiran daripada ahli
tafsir daripada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibukukan di dalam berbagai buku tafsir, ilmu tafsir lain. Saya bawa buku ini jilid yang keempat, masih banyak di rumah. Ya, saya senang beli buku, bukan punya ilmu kan. Makanya saya senang beli buku. Kalau lagi pusing-pusing, gak punya duit, jual buku gitu maksudnya. Bukan maksudnya baca. Kalau ada masalah kita bukakan dengan ya gampang apa ya, beli buku itu gampang, baca juga gampang. Yang susah itu bukan mengamalkan. Jadi saya buka illa yang butuh ternyata bahkan orang yang mentafsiri, ahli fikih, ahli fasih, ahli tafsir dari kalangan sahabat-sahabat kanjeng Nabi tadi, masya Allah, itu luar biasa. Tidak ada satu pun di antara sahabat kanjeng Nabi yang kontradiktif satu dengan yang lain tentang keilmuan daripada tafsir illa yang butuh. Semuanya saling menguatkan. Mereka sama-sama ahli ilmu, ahli tafsir, ahli Al-Quran, tapi tidak saling mencecar, saling menguatkan. Dikumpulkan oleh tafsir, dikumpulkan oleh mereka. Ternyata tidak ada satu yang kontradiktif daripada pandangan keilmuan mereka tentang illa yang bumi. Ternyata saling menguatkan, ya, saling menguatkan, dan situ akan terlihat tingkatan keilmuan tentang pemahaman ayat Al-Quran. Gitu. Dan illa yang bumi kecuali untuk menyembahku. Nah, maksud illa yang bumi itu banyak. Antara Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan bahwa illa yang butuh itu adalah liyukiruni, ya, liyukiruni bi ibadati tau'at wa karha. Paham ya? Paham. Artinya adalah liyukiru bi ibadati, agar mereka jin dan manusia itu untuk mentakrimkan dalam persembahannya, sembahnya kepadamu, tau'at wa karha, baik suka ataupun duka, baik suka ataupun tidak suka. Tau'at itu maknanya ketaatannya berarti suka, karena itu adalah kebencian, berarti tidak suka dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Suka tidak suka, kau sujud di hadapan Allah sebagai makhluk Allah Ta'ala. Liuhirru li ibadah. Gitu. Itu kata pendapat Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada lagi pendapat Syekh Junaid. Bahkan Ibnu Junaid pun mengatakan illa yang itu masalah ibadah yang kaitannya dengan masalah sholat sebagai fondasi daripada agama kita. Ini sebelum saya membahas masalah sholat, karena sholat ibadah sholat gitu. Ya. Syekh Junaid atau Ibnu Junaid dalam tafsir yang sama juga menyatakan apa ini? Illa liya'lamu, hanya untuk pengetahuan. Nah, perkenalan kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dekat jalan itu adalah sholat. Nanti sholat diperkecil lagi jalannya aqrabul fillahi. Ada at-taqwa, ada sholat, ada al-dzikr sesuai daripada firman Allah, aqimis sholat dan zikriku. Nanti zikir di sini. Ya, aqimus sholat, dan dirikanlah sholat li dzikri, kesempatan dan mengingat aku.
Nah sementara makna mengingat aku itu bukan ada di dalam sholat, di luar sholat pun ternyata ingat Allah. Boleh mengingat Allah. Raganya kerja kayak Mas Ali Budi, ya jadi mandor nongkrongin, ya yang gawe ya mandorin, buang ajar apa saya cinta yang saya bentuk ini. Ramadan yang ngasih bisa, gitu ya. Nah itu orang tua. Bahwa itu dikrit terhadap kita, aktivitas kita bekerja, ya beramal antar manusia, hakul nas, ya semua kita berdoa mereka, yang Tohat kita datangi, yang sedih tohat kita datangi, terus kita rangkul mereka aktivitas kita. Silahkan kita beratur bahasa hati-hati kita. Nanti di sholat kali ini bisa saja raganya itu maju, tapi hatinya sholat di Makkah kamu taruh. Percaya itu? Saya percaya. Ada dalam pandangan manusia umum, ada seorang kios, cerita ini sebentar. Ada kios itu tukang adu ayam. Orang-orang sholat Jumat dia adu ayam. Kata orang yang umum, lalu dia mereka orang sholat cuma di situ aja. Nah ternyata dalam suatu kesempatan banyak orang melihat dia. Di Masjid Polo jadi imam, di Umotik Masjid Polo ada. Terus dia lihat mana? Nah ini nanti kita bahas. Itu membahas merokok bisa dulu enak malam-malam. Ya, paham ya? Kok bisa? Bisa. Kenapa? Illa yang dibuli itu sudah betul-betul yang dibuli. Ada banyak orang yang kuat, cuma tidak tahu kita. Makanya disitulah kita harus punya sikap yang bijak dan perasaan yang baik kepada orang ahli maksiat sekali. Cuma mengingatkan secara syariat boleh, kewajiban kita. Bahkan tidak usah dimusuhi, ya. Kalau bahasa orang benar, jangan keduri Gusti Allah, tidak boleh. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, asa an-tuhibbu syai'an wa huwa syarrun wa asa an-tuhibbu syai'an wa huwa khairun. Sama. Ya, saya ulang. Asa an-tuhibbu syai'an wa huwa syarrun wa asa kullu syai'in wa huwa khairun wallahu ta'lamu ma la ta'lamu. Kalau saya cerita, boleh jadi sesuatu yang kau sangat cinta diluluhkan. Oh, subhanallah begini, tapi dalam pandangan satu dia itu gak benar dalam pandangan Allah. Boleh jadi sesuatu yang sangat kau benci dalam pandangan Allah, ternyata dia adalah kekasih Allah. Wah, makanya kita jangan menjadi seseorang itu aku diri, aku jangan biasa-biasa saja. Ya, lakukan secara superior saja. Lakukan dengan manusia biasa saja. Salam tidak boleh begitu. Pelan-pelan ngomongnya. Saya sering ngomong, ketika menasihati orang di tempat ramai, itu bukan nasihati. Paham? Ketika berhenti kata orang yang buruk di depan umum, itu bukan nasihat, itu adalah penghinaan. Terus bagaimana?
yang bijak Bu, kita mau berdua. Sampai dari kok Jumat ke puasa takwa salunya itu umpama gitu, umpama ragu jangan nggak boleh malah berat ya. Jangan orang yang arif ini, orang yang arif bijaksana, paham ya, yang ditegur tidak bersikup, yang dinasehati kemudian tidak paham kan, itu yang dimaksud ini ahwal hafizah hasan lain ya. Itu orang umum. Jadi sholat itu ada niat dipuri. Ada lagi Sayyid Ibn Abbas dan Ali bin Abi Thalib apa dia bilang? Liuqirru li ibadat al-ubudiyah. Itu lebih lagi. Kata Sayyidina Ali, lihat bunuh itu maksudnya adalah liuqirru untuk mentakdirkan tahqiqat Allah Subhanahu wa taala bil ubudiyah dalam ibadah secara tingkatan keilmuan yang kedua. Apa itu? Ainul yakin. Dalam ilmu yang kedua, ilmu tauhid, ilmu dalam urusin hati kita. Jangan rumah yang benar berhati rusak. Itu namanya ilmu sufi tasawuf. Lalu kami jangan salah ilmu pokoknya begini, ilmu yang mengatakan tidak itu namanya ada bahasa sedemikian ada kita Allah Subhanahu wa taala. Lain yang kedua ada ilmu ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada billah, ada fitnah, ada billah, ada syar'an, ada tuliqah, ada hakikat. Banyak itu. Paham ya? Terus kita wajib siapa punya yang derek itu mungkin kada mau jadi derek begitu. Paham ya? Nah ini jawaban Allah ya. Jawab waktunya sudah habis. Ya mudah-mudahan ini baru permulaan membahas tentang ilmu sholat, belum kita membahas sholatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, pikiran yang tenang, hati yang aman. Insya Allah mintakan dirinya. Amin ya rabbal alamin. Billahi ta'ala lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna barkan nabiyyin wa hifdzal muslimin bil haqq wa alaikati wa qarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.